warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahida SPD, mahasiswa PPG Daljak 2022, kategori 1 gelombang 2, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Padang. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning dengan materi pokok perilaku menyimpang. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri siap. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita memulakan pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan aktivitas kita sebagai seorang pelajar, dan tentunya tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam intelektual seperti sekarang ini. Ya, baik. Bagaimana kabarnya 10 IPS? Ya. Kalau begitu, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu, cek kehadirannya. Vidya Mulyadini, hadir Bu. Nurmadina, hadir Bu. Miftahul Jannah, hadir Bu. Rafli Farma, hadir Bu. Aco Limpawan, hadir Bu. Andika Rifahat, Hadir Bu. Abdal, Ibu. Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana siang ini? Siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Kalau begitu kita rendahkan badan dulu, kita asbiki terlebih dahulu sebelum masuk materi. Silakan berdiri semua. Renggangkan dulu badannya, kita asbiki dulu sebelum materi supaya sosiologi. Kalau ibu masih tahu kekuatan? Tahu. Oke, kita ulang dulu pada pertemuan ini. Tes kekuatan, semangat 1%. Semangat 50%. Semangat 90%. Semangat 100%. Kasih tembakan. Tembakan. Kasih basoka. Basoka. Oke, teman-teman. Gimana? Sudah segar? Iya, Bu. Jangan membiarkan siang menghalangi semangat kita untuk belajar. Oke? Ayo, Bu. Nah, setelah materi nilai dan norma sosial, materi selanjutnya adalah perilaku menyimpang. Boleh disimak Ibu tampilkan. Ada sebuah kutipan yang mengatakan Arthur Wellesley mengatakan bahwa 6 orang bijak, boleh baca di atas? Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Sementara orang bodoh belajar ketika mereka salah. Berarti dalam belajar kita tidak boleh terpaksa. Madinah, ibu tanya, apa cita-citanya? Dokter. Oke, amin. Semoga terwujud. Untuk mewujudkan seorang kita menjadi dokter, berarti kita perlu bersekolah, kita perlu belajar, kita perlu berusaha. Nah, karena kenapa? Seperti kutipan di atas lagi menggambarkan katanya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya.
selanjutnya. Mengawali pembelajaran kita seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa materi hari ini adalah perilaku menyimpang, masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, di dalam perilaku menyimpang didahului dengan nilai dan norma. Masih ada yang ingat pengertian nilai dan norma? Oke, siapa yang ingat? Siapa yang mau berpendapat? Olvia, silakan. Nilai adalah merupakan anggapan, patokan atau ukuran terhadap baik buruknya seseorang. Dan norma adalah peraturan atau aturan. Oke, good. Beri dia mantap. Oke. Jelas ya tujuannya? Jadi setelah kita belajar hari ini, maka apa yang dicapai? 1. Mampu menjelaskan tentang perilaku menyimpang. 2. Faktor Penyebab perilaku menyimpang. Coba, boleh diperhatikan gambar di atas? Gambar, siapa yang berkomentar tentang gambar yang ada di atas? Siapa? Saki, gambar apa yang kamu lihat di atas? Ya? Mau bolos? Lihat. Ya, mau bolos ya? Silakan. Kata Saki bahwa gambar di atas adalah gambar orang yang bolos. Kalau dihubungkan dengan materi kita minggu lalu tentang nilai, bagaimana kira-kira penilaian gambar ini? Siapa yang berpendapat? Oke, silakan Kang Jana. tidak patut dicontoh. Ya, tidak patut dicontoh. Oke, good. Kenapa dikatakan bahwa gambar di atas ini diberi nilai bahwa dia tidak patut dicontoh? Katanya jelek. Kenapa dianggap tidak patut dicontoh? Karena melanggar aturan. Hubungkan dengan ilustrasi yang tadi, ada yang sudah bisa menjelaskan apa itu perilaku menyimpang? Siapa bisa? Siapa yang tahu jangan boleh. Perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Ya, nice, good. Beri dia mantap. Berarti sudah jelas ya? Dikatakan hal ini perilaku menyimpang karena kenapa? Aturan, nilai dan norma. Masyarakat ini silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Oke? Perhatikan layar di atas. Itu adalah nama-nama kelompok kalian. Silakan bergerak dan bagaimana dengan topik? Sudah siap? Oke, silakan di kelompok yang iya, Bu. Ibu cek mana kelompok 1? Hadir. Oke, kelompok 2. Hadir. Kelompok 4. Hadir. Semangat ya. Iya, Bu. Masing-masing kelompok yang bagikan LKPD. LKPD itu tertera apa yang akan kalian lakukan? Kelompok berapa nih? Ini LKPD-nya dan ini LKPD-nya. Silakan scan barcode-nya. Kemudian analisis apa yang ada di dalam. Kemudian apa lagi? Ya. Dianalisis. Sudah? Oke, silakan bekerja secara berkelompok. Usahakan setiap kelompok, semua anggota kelompoknya paham terhadap materinya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Silakan bekerja dari sekarang. Ambil HP-nya, di-scan, kemudian diceritakan. Izin bertanya, Bu. Oke, ada apa Mawar? Kan di sini di LKPD tertulis tuangkan hasil analisismu dalam sebuah desain di Canva. Ya. Jadi ini Bu, kita desain di Canva-nya setelah kerja kelompok di atas atau kerja kelompok di sini? Analisis dituangkan di dalam Canva itu hasil diskusi kelompok di tempat. Kesimpulannya nanti di atas. Oh iya. Jadi, ya kalau Canva bagi kalian gampang ya? Iya, Bu.
Bagaimana, sudah di-scan? Iya, Bu. Ada jadi gambar scan. Oke, pura-pura nanti. Sebagai pencuri itu mencari. Oh, sebagai pencari uang. Boleh. Siap, ada di satu mau kapan? Ini udah selalu buka. Mana desain kampanye? Langsung buka. Iya, jadi masih kelihatan nanti nanti dia. Oke. Lihat. Materinya. Oke. Good job IPS kelompok 3. Terus. Ayo kelompok. Jadi narasinya tidak usah panjang-panjang. Cukup mewakili pembahasan dari artikel itu, kemudian tentukan faktornya. Karena nanti sebentar kita akan tampil di depan untuk mendiskusikan. Siap ya? Oke, selamat bekerja. Selesai. Iya, Bu. Kelompok 1 selesai. Iya, Bu. Nah, silakan kirim di grup. Ambil, perhatikan di Zoom. Atau Ibu tunjuk siapa yang mau klik speaknya. Ya, gimana? Iya, silakan. Maka review ada di tangannya klik. Oke, kita lihat siapa yang akan tampil. Mana materinya kelompok 2? Yang ini? Oke, silakan tampil di depan. Dijelaskan materinya, artikelnya, apa yang boleh dapatkan dan hasil bedanya. Silakan di sini. Boleh di atas, boleh di bawah. Di mana ilmunya? Boleh lagi di bawah saja. Apa? Jangan dijadikan jangan ya. Oke. Dari kelompok 2 pada atasnya siapa? Oke, minta hujannya. Yang lain boleh mendengarkan tangannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru dan serta teman-teman sekalian yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas yang sederhana ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah. Berdirinya saya di sini bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aulia, Salwa, Sinta, Muhammad Aswan Asran, Raka Andika Putra. Baik, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Kepada saudari Aulia dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita ke materi yaitu
Malika anak usia 6 tahun di Jakarta yang dibawa menggunakan bajai oleh pelaku, di mana Malika diculik tersebut dijadikan praktek eksploitasi terhadap anak dengan memaksakan Malika bekerja sebagai pengedit uang untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong terjadinya perilaku menyimpang adalah faktor ekonomi, karena kasus-kasus di Indonesia tentang penculikan anak ialah untuk menjual organ tubuh si anak yang diculik tersebut. Namun berbeda dengan Malika, Malika diculik kemudian dipaksa bekerja, bahkan diberikan kekerasan sentilan jika Malika menolak untuk mengemis. Berdasarkan hal tersebut, sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mendorong penculikan tersebut adalah faktor ekonomi. Faktor keegoisan menjadi salah satu faktor sebab, karena seandainya si penculik tersebut tidak egois mementingkan diri sendiri, maka dia tidak akan menculik anak tersebut karena akan memikirkan bagaimana perasaan orang tua dan keluarganya jika anak tersebut diculik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Jika dari forum diskusi ada yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan tangan dengan ini disilakan. Kepada saudari Desti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu adakah hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir. Jadi itulah pemaparan materi dari kami sebagai kesimpulan bahwa kasus penculikan anak dilakukan karena faktor ekonomi, faktor keegoisan karena lingkungan yang kurang mendukung. Namun beberapa tips untuk mencegahnya yakni melakukan sosialisasi atau pembelajaran terhadap anak untuk tidak mau dipanggil orang asing. Kemudian dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Indri Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimalisir kejadian tersebut. Kepada saudara Sandra, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desti. Menurut kami, untuk mencegah kejadian tersebut, hendaknya keluarga, orang tua maupun kakak-kakaknya seperti kita ini tidak boleh lengah, harus tetap menjaga adik-adik kita untuk tetap tidak diculik oleh orang yang egois dan tidak bertanggung jawab. Itulah tadi jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana saudari penanya, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih atas pertanyaan saya. Hukuman yang setimpal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya. Jadi itulah pemaparan materi dari kami sebagai kesimpulan bahwa kasus penculikan anak dilakukan karena faktor ekonomi, faktor keegoisan karena lingkungan yang kurang mendukung. Namun beberapa tips untuk mencegahnya yakni melakukan sosialisasi atau pembelajaran terhadap anak untuk tidak mau dipanggil orang asing. Kemudian dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Indri Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang perilaku menyimpang. Dalam artikel yang kami baca, berisi sebuah kasus tentang pembobolan mesin ATM di salah satu kampus negeri di Kota Majene. Perilaku tersebut berjumlah 3 orang, di mana dilakukan oleh seorang mantan pegawai BUMN BRI yang bersekongkol dengan 2 orang tukang becak untuk melancarkan aksinya. Terima kasih. Itulah dari kami. Saya persilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya persilakan untuk kelompok 4, yaitu Dewi Ariska, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdasarkan uraian yang diceritakan tadi, apakah selain faktor ekonomi, apakah ada faktor lain menjadi penyebab kajian yang diceritakan tadi? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 4. Mohon maaf, salah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu kami mencoba menghubungkan artikel dan bahan ajar yang dibagikan. Ternyata selain faktor ekonomi, faktor yang menurut kami juga berkaitan itu ialah adanya faktor sosiologis. Bisa diperhatikan pada materi menurut Lamborsa bahwa faktor seseorang melakukan perilaku menyimpang berkaitan erat dengan siapa dia bergaul atau melakukan sosialisasi. Sebab di artikel di atas, selain mantan karyawan BUMN, ada juga tukang becak yang ikut di dalamnya. Bisa saja si tukang becak tadi tidak ada niat membobol ATM, akhirnya ikut menjadi kawanan pembobolan ATM. Karena pergaulan dan pengaruh iming-iming yang diberikan oleh mantan karyawan tersebut terhadap kedua tukang becak tersebut. Terima kasih. Itulah jawaban dari kami. Apakah dari kelompok 4 ingin menyanggah? Izin moderator. Oh, dipersilakan. Di sini saya ingin menambahkan jawaban yang diberikan oleh saudari Sherly. Sedikit tambahan dari saya. Betul apa yang dipaparkan oleh pemateri. Namun menurut saya, selain faktor tersebut, mohon diluruskan. Apakah faktor perubahan nilai dan norma tidak termasuk sebagai faktor pendorong perilaku menyimpang? Penyimpangan nomor 1, bahwa seorang melakukan penyimpangan karena ketidakmampuan menyesuaikan perubahan zaman. Bukankah saudara di atas menjelaskan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan kemampuan si karyawan sehingga menuntut perilaku melakukannya agar mampu mengikuti gaya hidup dia di zaman sekarang? Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana? Kembali kepada pemateri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, poin tersebut tidak masuk karena perubahan zaman yang dimaksud di sini adalah nilai dan norma yang berubah sesuai dengan zaman, namun individu yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai dan norma, bukan perubahan zaman tentang gaya hidup. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kami, namun sebelum menutup, sebagai kesimpulan bahwa perilaku menyimpan bisa terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor sosiologi, yakni sosialisasi yang tidak sempurna. Sekian dari kami. Akhiri kata dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi beberapa kelompok sudah tampil beberapa bahwa perilaku
tidak? Silakan kerjakan, diklik linknya. Silakan diklik linknya. Ya, klik. Jadi permainannya itu di situ adalah menemukan faktor-faktor. Temukan semua yang mana dari itu kan nanti akan muncul faktor dan yang bukan faktor. Waktu tercepat dan jawaban yang benar akan muncul ranknya di atas siapa yang tercepat ranking 1 sampai ke Oke, boleh silakan diklik. Ada ya?